selamat datang di channel saya. Di video perdana saya kali ini, saya mau membahas tentang relevansi Pancasila sebagai ideologi negara di era 5.0. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vita Yanti Rambi. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, jurusan Pertanian. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Pancasila sebagai dasar negara yang banyak diwarnai oleh berbagai isu, salah satu diantaranya adalah krisis identitas yang terjadi saat ini. Kondisi bangsa Indonesia yang di masa kolonial selalu menempatkan warga Nusantara sebagai pihak yang terkalahkan, banyak menginspirasi penerusan Pancasila. Para pendiri bangsa berhasil keluar dari rutinitas pandangan hidup bangsanya. Akan tetapi saat ini diharapkan melalui Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan diri dan pedoman dalam peningkatan kemampuan, terutama dalam pengembangan soft skill, dalam menghadapi penalaran dan kontemplasi yang kontemporer. Pancasila yang juga sebagai dasar negara Indonesia sudah ditentukan oleh para pendiri negara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila saat ini karena banyak ideologi luar yang muncul, akan tetapi sebenarnya juga tidak akan mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dengan catatan Pancasila terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara untuk membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sejati bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tantangan di era perkembangan zaman, terutama pada revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila yang seharusnya kepribadian bangsa. Akan tetapi untuk saat ini mengharuskan bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia yang semakin kuat dengan dibarengi perkembangan teknologi yang pesat dengan acuan Industri 4.0 dan Society 5.0. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia jangan sampai kehilangan jati diri. Kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia SDM yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, akan tetapi kemajuan tersebut juga menjadi suatu ancaman yang akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri dan juga tidak memiliki identitas diri. Hal ini sebenarnya sudah mulai terjadi karena terlihat banyaknya nilai-nilai Pancasila yang mulai diacuhkan dalam arus perkembangan teknologi saat ini, di mana setiap SDM harus memiliki kemampuan lebih untuk bersaing dengan dunia luar. Rakyat dan bangsa Indonesia harus membuat suatu roadmap terkait implementasi Pancasila di berbagai bidang. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, Indonesia tidak dapat menutup diri dari dunia luar, karena apabila mengikuti perkembangan akan dipastikan tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa-bangsa lain. Bahkan apabila kita melihat yang menjadi pusat perhatian yaitu negara sosialis seperti Uni Soviet yang terkenal anti dunia luar, tidak bisa bertahan dan terpaksa membuka diri dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang saat ini berlangsung. Maka konsep pembangunan modern harus membuat Indonesia membuka diri dan mengembangkan diri, namun harus dengan landasan Pancasila. Hal tersebut merupakan upaya untuk meletakkan dasar-dasar nilai Pancasila agar dapat bersaing sehingga bangsa Indonesia bukan hanya menyuap masuknya modal, teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dari dunia luar, akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Hal terpenting adalah bagaimana sumber daya manusia Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai, apalagi merusak tata nilai budaya nasional, mesti ditolak dengan tegas. Pancasila harus dapat dijadikan solusi dari persoalan tersebut
agar mempertahankan eksistensi sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Apabila bangsa Indonesia konsisten sehingga nilai-nilai luhur bangsa, maka nilai-nilai atau budaya dari luar yang tidak baik akan bertolak dengan sendirinya. Akan tetapi permasalahan yang muncul adalah dalam kondisi yang serba terbuka seperti saat ini, justru jati diri bangsa Indonesia tengah berada pada titik kritis. Bangsa Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri, sehingga budaya atau nilai-nilai dari luar, baik yang sesuai dengan maupun tidak sesuai, terserap bulat-bulat. Nilai-nilai yang dilarang dari luar serta merta dinilai bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama dinilai menjadi kadaluarsa. Apabila melihat sistem demokrasi yang kini tengah berkembang di tanah air yang mengarah kepada ideologi liberalisme yang menjadikan eksistensi Pancasila mulai mengundur. Padahal negara Indonesia seperti ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 sangat jelas menganut ideologi demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat. Sifat dari Pancasila itu sendiri sebenarnya dapat menilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Oke, itulah pembahasan singkat kita tentang relevansi Pancasila sebagai ideologi negara di era 5.0. Saya berharap yang menonton ini bisa mengetahui dan memahami tentang materi yang sudah saya paparkan. Lalu, pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan universitas tempat saya berkuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. UNPI Manado bertempat di Sulawesi Utara, Jalan Mengunsi di Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. UNPI memperoleh hasil akreditas baik oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. UNPI Manado memiliki beberapa jurusan, di antaranya ilmu keperawatan, profesi nurse keperawatan, ilmu hukum, teknik elektro, teknik sipil, ilmu politik, agribisnis, sastra Inggris. UNPI berdiri sejak 2 Oktober tahun 2000. Visi UNPI menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing global pada tahun 2025. Baiklah, sekian pembahasan dan perkenalan saya tentang Universitas Pembangunan Indonesia. Jika ada salah kata yang saya ucapkan tadi, saya meminta maaf. Dan jika ada kritik dan saran yang membangun, bisa langsung berkomentar. Diucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Cirini selaku dosen pengajar mata kuliah pendidikan Pancasila yang telah membimbing sehingga saya bisa membuat tugas MK ini dalam bentuk video. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.